Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bi sihhatin wa salamatin min kulli baliyyah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis aw masjid bi sihhatin wa salamatin min kulli baliyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala habibuna wa syafi'una wa barakatuna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti bihi yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, marilah sama-sama kita kembali memanjatkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan kepada kita. Seharusnya dan seyogianya lah kita bersyukur kepada orang yang telah menjadikan kita ini. Dengan banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah dan juga menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan. Salawat ini kepada orang yang sangat dicintai Allah. Seharusnya kita pun juga mencintai kepada orang yang dicintai Allah, yaitu junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadisnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai kekasihku, tak kuciptakan dunia dan isinya, alam segalanya ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta nabinya, sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita pun juga cinta kepada beliau karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta palsu seseorang itu apabila mencintai orang yang dicintai, tak mencintai seseorang tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh orang tersebut, itu palsu tuh cintanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak adalah seorang sufi. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sufi biasa. Sufi itu ahli supah lih. Ahli supah bahari hubungan sufi ini, sebelum ada istilah sufi ini ahli supah. Ahli supah itu orang yang berada di empiran kota Madinah yang diketuai oleh Abu Hurairah. Jadi guringan di sini cikal bakal ahli sufi itu. Ya ini kan banyak diterjemahkan kepada bukan i'tikaf. Jadi membawa guring di higa masjid. Nah lalu kan ini beribadah, bagus, khusus mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Abdullah bin Mubarak ini, beliau kehidupan sidin itu kada tapi ya sederhana, sakit kada, nyaman kada. Mau dikibit itu sakit aja bang. Artinya hidup sidin itu kada tapi nyaman. Bila ada makan sudah kayak itu kan. Ya kehidupan orang sufi itu kayak itu. Beliau Abdullah bin Mubarak ini ada mempunyai seorang istri. Bebini juga sih dia. Ada tahan juga ada bebini. Nakal banget ada bebini. Lalu pada waktu itu Abdullah bin Mubarak ini lawan bini sidin ini ada sesuatu pendapat Abdullah bin Mubarak itu kadang-kadang nampi ini kada tapi taparuhoi. Makanya sebaiknya kita nyata kada tapi setuju nampi ini. Nah, wajar aja romantika kehidupan rumah tangga. Amun mulus terus ada remi. Amunnya bakal lahir terus sama aja dari alahan lagi. Tapi bujur bakal lahir tapi li setahun 2 anak. Bujur bakal lahir tapi setahun 2 tuh ini li kisahnya ya bakal lahir li. Di belakangnya benuan juga. Banyak ada di antaranya itu pendapat Abdullah bin Mubarak ini, Nabi ini kan setuju. Jadi bilanya kada nyano baba musyawarah kan setuju Nabi ini taharat bini pinanya pada laki. Taharat bini ada kisah orang taharat bini pada laki. Orang ini Nabi ini pamamayan. Nah laki ini kada peringatan. Iya. Nabi ini kada peringatan. Maaf le kita nih 26 deh. Jadi apa aja ulang tadi waktu beres nih ulang bukannya banyak kisah sedikit. Kisah di atas kisah ini ya. Nabi ini nalaki ini walaupun kada peringatan tapi di antara kelebihan syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu mesti mempunyai kelebihan. Pasti kelebihan. Ada di sini kurang, Nabi ini mana pale. Nalaki Nabi ini kurang, nalaki mana pale. Itulah sudah kan. Makanya bila orang itu babini beristri itu separuh seiman sudah, separuh sudah agama ini tertutupi. Nah, makanya disuruh babini belaki. Nah Nabi ini pamamayan sedikit mamamai lawan lakinya, laki itu bila talalu dimamai umol dia nanya. Talalu dimamai. Ayo kadai. Lalu pada waktu itu Nabi ini nalaki ini tulak ke majelis itu kehebatannya. Tulak ke majelis terus. Cuma laki ini asma ada tahan, jangankan hujan arit merintik kan, ada ini sedang turun. Jadi bilanya turun bawa payung sedang kan. Hujan kada kata payung. Sampai di majelis payung ditinggal, bulik ditinggal dia nu disambut tangan. Kayaknya bilanya bulik tak tinggal. Ada peringatan tadi. Kayaknya minggu berikutnya bawa payung tak tinggal pula, maka bila dipalingi kan tidak lagi payung tuh. Mamai Nabi ini, hujan Nabi ini, abahnya ini payung sedikit tak tinggal. Bila mau payung tak tinggal, takur abahnya bermajlis negara ini. Takur bermajlis negara ini lah. Bilanya hilang, bilanya payung hilang, sabuting. Ini nang Tuhannya kan dapat sekolah takone. Napa tadi di pagahan guru di majelis jangan laki jangan menyatakan gitu payungku kada tinggal. Bapak menyatakan itu payungku aja tak tinggal. Hujan Nabi ini mengkaya itu kada boleh bawa payung lagi. Tasarah aja, anda mati kah? Anda mampus kah? Anda napa? Kayaknya pergerangan Nabi ini kan. Aku kada peduli lagi. Ikam guring di luar, aku guring dalam kamar. Malam tuh guring berpisah. Nabi ini sebelum guring tuh ingat lawan nalaki. Ilih aku nih nalaki itu kada bapayung hujan ari gering siapa juga kan baik bisa amunnya misalnya mati selajur apa aja. Tapi bisbus ya angang kan seorang juga kayaknya nama anunya marawatnya hujan Nabi ini mengkaya itu isok utokarakan barang payung pulang. Jadi bibinian pamamayan itu panyayangan juga ini. Jadi bila ada yang bisi bini pamamayan terusakan aja lagi.
dipacah tabungan. Ada tabungan Pak, pacah tabungan. Bawa ke pasar, nukar payung, kiau, abahnya, halus suara. Sini. Nalaki ini kan kelip mata. Aduh ini juga nalaki ya, bini nih nalaki ini. Ya tahu ini bini nih kan. Nah, paumanya sabar sabar ingat yang satu. Bersupan terlalu nyaring bener bersupan. Kadang mau nyak sini dulu. Ingat Pak Garang. Nih payung apa nih? Payung hanyar. Ini payung ini jangan ditinggal lagi. Bilanya ditinggal, bilanya hilang, ikan pada bule lagi guring di rumah, guring di tanah aja. Maka nabi laki ini takutan pulang. Bila ada orang misalnya di berpaling kau tuh ada mati jadi hantu. Dewa ini, kami aja dewa ini. Mbak kami aja dewa ini dibutul kami. Nah, aja nabi laki hidup matiku ada di payung ini. Dan tinggal payung guring di tanah. Maka nabi ini kan bilanya disambetnya tuh kayak dilakukannya, artinya dilaksanakannya kayak itu. Kemudian nalaki ini tulak ke majelis. Rajin bisa disangkutakan payung. Ini kafe di katiak. Pak kafe di katiak. Orang baca ramah, seorang bakapit payung. Orang berdoa, seorang tetap bakapit payung. Yang penting payung ku selamat. Orang bersalamat. Empat kesalaman ini juga. Bakap payung di posisi payung tetap di katiak. Bersalaman kan. Ada peduli tangking payung ini karena hidung kawan kan. Ada apa-apa. Tetap yang penting payung ku selamat. Salaman. Sampai habis boleh ke rumahnya, alhamdulillah, rumahnya payung kita selamat, payung kita selamat. Jangan bini, bujur payung selamat. Sapi dia mau mana? Noh, sapi dia pulang tadi tinggal. Ini ada peringatan leh. Bujur aja jangan bini payung selamat, bujur aja payung ada. Sapi dia mau mana? Saya sapi dia pulang tadi tinggal nah. Ini ada peringatan leh. Kalau disariki bini tadi di umurannya tak. Terus Abdullah bin Mubarak. Pokoknya kita ingat deh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada suatu hari Abdullah bin Mubarak ini memanggil daripada istrinya. Wahai biniku, sini satu mak. Datang nabi ini. Tinggi, napa kabar? Aku nih ada pengerencana hendak membukakan orang berpuasa. Bagusnya, bagus loh kali. Membukakan orang berpuasa. Waktu sore, waktu tang hari. Tang hari itu berpuasa juga, tapi kan mau sampai ingin situ lih. Ujar nabi ini ketika mendengar Abdullah bin apa? Saya kayak itu. Wahai suamiku, baca ramin dahulu. Baca ramin dahulu, ujar lagi aku baca ramin kalau kali sehari. Maksudku tuh baca ramin, siapa kita ini? Kita ini orang susah. Kita ini orang susah. Ada orang kada berduit kita nih. Membukakan orang tuh abangnya aja sejuta ada. Apalagi lamungan. Nah, kita itu harus berwas diri dahulu. Apalah kita ini kan makan tunggal suapan. Kita ini makan tunggal suapan, artinya tuh kita ini orang sakit. Janganlah kita itu hanya membukakan bermapan disuruh. Amun kita menulis ganal ngaran di situ misalnya si Ano kan membukakan hari Ano, duitnya kan dia menjulung kayak apa? Tagihan kita. Ujarna laki kita nih ada pang beisi kuda tuha. Kuda tuha itu menitik tuha, menitik darah itu harganya 95 sih kok. Amun itik tuha itu paling 45 tuh kena setahun mau tangan. Nah lalu pada waktu itu kuda tuha ini kuda misalnya 100 juta misalnya, paling 50 juta. Nah ujana laki menikah izinakan kita hendak jual kuda itu. Ujana bini kada, aku kada setuju. Amun bujur, apa kata bininya jangan bini? Kita berjual kuda. Nah, lalu pada waktu itu ujar Abdullah bin Mubarak, kayaknya aja jangan bini. Bila pian masih aja mengaras menjual kuda, pilih antara dua. Kuda kau ulun kan? Nah, bila menjual kuda, selamat tinggal sayang. Nah, bilanya masih cinta lawan ulun, jangan dijual kuda. Kuda itu adalah harta satu-satunya kita.
dalam apa di rumah kita ini 2 aja binatang, kuda lawan kucing. Kucing jual. Jangan apa yang barak ada bang kucing kan payunya. Nah, lalu pada waktu itu beliau istikharah. Kan orang dekat dengan Allah ini kan memisah segala persoalan itu lawan Allah orang. Minta istikharah kita. Minta petunjuk sampai yang istikharah minta petunjuk ya kan misalnya bimbang dalam hati. Aneh kali kah? Misalnya nah lalu istikharah kan sama pada salihah nih kan, sama pada baik orangnya, sama pada bumas. Nah, dia wadaannya berdua lalu baik istikharah. Amun diambil salah satunya, saya akan menderita. Amunnya kali diambil salah satunya, seorang menderita. Nah jadi kayak apa? Kita punya Allah Ta'ala, istikharah kita. Itu gunanya istikharah. Bimbang dalam hati lalu istikharah. Sampai 3 hari Abdullah bin Mubarak pun kembali mengiau bininya. Mana? Sini, ta'alai. Kesini, bahasa Arabnya. Kalau laki kan ta'alai. Itu ya nasana apa yang kurang ta'al sawo aja. Ya Arab ngiau ya lah. Datanglah Nabi ini tadi dengan perasaan dak dikduk. Nah, kira-kira di pendapat laki menjual kuda atau mempertahankan seorang. Ingin apa adanya. Setelah aku pikir-pikir, nah, lalu aku memutuskan, wah, kayak bukan kejaksaan juga. Setelah aku pikir-pikir, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, lalu aku memutuskan, nama pilihan di awang-awang berdiri ya lah. Aku memilih menjual kuda, langsung berdiri, nabi langsung ambil puntalan rupanya malam tadi berlipat deh. Antara dua ya lah, mana membuat makalah mari cepat aja ada masalah, cuma ini kan loh misalnya supan juga ya badan. Lalu nanti dia tadi turun ke ada bupadahan, nah, turun. Ujar Abdullah bin Mubarak, habis apa jodoh kok? Dengan perasaan sedih juga, walaupun panggerangan kayak itu, tapi sedih bini seorang, bini yang puluhan tahun membantu seorang, menyuruh nyentaki daripada makanan seorang. Bila seorang garing inya nama apa di kita melayani kita, sedih juga. Tapi aku lebih memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tapi dia turuti bang, sidin sampai deh. Kita itu kadang kala lah, kalau ini sedikit dia mengupasakan. Ilmu itu ketinggian. Tak lalu tinggi ilmu itu, tapi amalannya kurang. Di sini nah kita bedanya dan wali. Siapa nak ada tahu samanyaan daripada apa nang sesuatu yang kita nak mencelakakan, nak memberi mudarat, nama Allah Ta'ala betul. Tapi ilmunya gitu, amalnya belum tentu kita sampai ke situ. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ketika beliau mengadakan majlis seperti ini, turun ular mulai atas. Lalu ular tadi masuk ke jubah yang kanan, malayap di dada, keluar nang kiri, turun kipai hilang. Sidin kada bagian, jangankan buka bergerak sini kada. Tapi pelek lihati amal Abdullah apa Syekh Abdul Qadir. Beliau 40 tahun setiap malam itu menghatamkan Al-Quran. Kita mana? Kamar Ramadan aja bertanda baca Quran. Nah, sabarataan daripada buhan majlis, bukan berataan. Salah lah buhannya, ada salah. Ingin situ sudah ilmunya, anunya nih pengamalannya. Ada ini buhannya, ulang singkenalan itu menghadam. Ada sidin bagaimana? Karena sidin sampai. Nah di sini kadang-kadang kita lihat main hakikat terlalu tinggi, tapi subuh melayur. Dia ada orang amalnya itu amal lawan ilmu amal itu siapa tahu berarti amal itu apa ilmu tahu berarti. Tapi amalannya ini bang, nama membedakan kita lawan para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala di sini kita Syekh Asiri As-Suquti itu 97 tahun kan disuruh guring berapa sih? Amal kita bisa ya kalau berapa guring udah di majelis. Amal di rumah pasti berapa? 97 tahun, ingat sebenarnya banyak, 97 tahun tuh usia yang luar biasa. Bilanya apalagi Imam Malik, beliau itu bilanya berapa subuh apa nang nih, nah wudu isya tak subuh, bilanya guring memimpin Nabi. Nah, itu kehebatan orang-orang terdahulu. Nah itu, jadi orang itu sama amal lawan ilmunya lawan amalnya.
Ada kita kadang-kala amal ilmu tinggi tapi amalnya kurang. Di sini yang membedakan kita dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pada waktu itu, apa gunanya kita baca manaqib? Supaya jangan sombong dalam hidup. Kita ini kayak ini beramal. Mereka bang harap, berarti tak harap mereka ada papanya, belum aku ini. Nah, itu kok gunanya kita baca manaqib. Ketika kita membaca kehebatan dan keluar biasaan para aulia, maka hati kita ini akan kecil. Apa aku ini kan? Apa ibadah kita ini dibandingkan dengan mereka tersebut? Lalu pada waktu itu Abdullah bin Mubarak tadi membawa kuda tadi. Kuda tadi dibawa Sidin ke pasar kuda. Tawar orang 40, jadi Sidin kemurahan. Naikkan lagi sedikit Pak Acilai. Lalu taparukoi mandak 50, tatamunya 45. Langsung dibayari, bawa Sidin kar, lihat orang aulia. Sampai ke masjid lalu diserahkan duit 45 dirham ini lawan panitia masjid. Kada Sidin kada sepeser pun kada menyumpani. Nah, ini orang aulia. Mungkin tali bisa berubah ya Allah niat, main duit kan. Jadi jauh aja. Jadi jeli. Malah duit ya Allah hijau mata. Lalu pada waktu itu beliau setelah menyerahkan tadi hari berganti hari, sampailah pada malam Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri itu ujar Abdullah bin Mubarak, ini adalah Idul Fitri pertama aku nang kada di sini ini. Lilihum juga sih. Rajin ada jangan mau lapam. Ada yang mau lapam mang hari raya tuh lah. Ada nama anak-anak apa, ada nama olahan tapai, ada kami Arabio itu tapai ya lah. Sini sama aja. Maulah di dispo tadi salitar, bagus, hijau, manis. Sekalinya dia sekalinya di hari raya maulah sabelit buruk. Kan apa jadi buruk? Abahnya tak buat maulah. Abahnya tak buat. Kami itu gangan tuh sakawah, abahnya tak buat. Kami kan makan. Jujur, kenapa deh Pak Aijan kaji itu entah buat nyentuh apa kita perlu seikungan mengenai maka punya koko buruk berita ini siapa pun memakan nyentuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadelawas ada nang mengatuk rumah. Assalamualaikum. Kita itu menyakada tapi bisa bersalam. Pakatuk berang. Jangan langsung pas orang misalnya rahatan makanan, pak orang kada mayu. Nah pas samjurang, pas orang kada mayu. Ada nang pamalar bener orangnya nih. Orang ini kan maulah pais. Salitar tuh pais orang bahari itu paling 5. Ogor nang kayak talpa betis. Mahadepi nang sabuting tadi 10 kan habis. Mahadapi bang, sama dimakan habisnya. Ngalih ini alabio ini tak ada mesti jalan. Ada bapak maklum jalan, maklum nih. Sidin ini mak pais itu diambilkan kita tuh semua bicik-bicik kan masak belum lah wajar ya jadi. Oleh kawan tadi kan berhabar masuk mahambayang mah kelihatan kan langsung buang kulitnya ke bawah nah itu. Buat dalam kopiah pais nang panas tadi langsung ke kepala langsung ke kukus ujar kawan kopiah ala apa itu kopiah mulai Jerman kan kopiah mulai Eropa kan harapnya sekali dipuruk ke kukus ujar nang kawan aduh aku sakit kepala aja kan apa kemari aja minta korek kapi kan habis tak beraungan diberi langsung bebaya mamalik sandal langsung langsung makan kan langsung bersulah kepala ini rupanya puri-puri ini mati langsung takajut inya meraga nang fokus nang bakajut tadi nah ada nama ngatuk rumah Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak, masuk. Apa? Anak pegang. Kada ulun hajari kita makanya tamu itu datang ke rumah membawa rahmat dalam hadis Nabi. Bilanya keluar tamu itu membawa dosa, mengampuni dosa orang-orang yang di dalam rumah. Ini bila datang tamu sakit hati banget ya Lin. Habis gula aja.
Jangan timbang Harrison gula itu jangan dipakai ya lah. Sampai sampo kain aja dipakai lagi. Kenapa gunanya li kita basic? Nah. Ditakuni li pian hendak nama pakai. Pian mama minum di sini kan minum lano ha. Ditakuni sini. Pian minum lano ini takuni sini li. Jangan kayak orang yang yang melihatkannya lo malam datang tamu. Ada tahu menahu langsung suruh ke kamar. Lah mengaruh sedikit. Mengaruhnya nih belain-lain mengaruhnya. Lapar aja. Lapar aja. Kamu kita kasihannya banyak kelaparan. Nah, kayak kita yang yuk hujan bini nasi habis. Nasi kita yang kemarin tadi nasi dingin tang hari tadi. Nah, ujar berubah arah rupanya. Berpikir aja. Berpikir aja. Ya batap plek aja siapa namanya bela. Hai mamanya, suruhnya berpikir kita. Barangnya nafkah, kubika. Nah naik ke menyambet. Besar bela berutang kawai, tapi kayaknya kayunya ngalih. Kayunya bepurutan ngalih kita. Napa aja gelagar ya. Gelagar kan ditatak leh. Itu kisah. Jangan sampai nasib tamu kita kayak ini kan maksudnya untuk. Napa pian hajar, napa pian ujar orang tadi. Wahai tuan guru. Tahu juga tuan guru besar hebat kan orangnya. Abdullah bin Barak ini wali pak. Sebelum ulun ni memadahkan lawan pian, ulun ni hendak ya kita bercerita sedikit hakon lah. Ada bapak banyak kan hakon. Malam hari raya ini kita ada puasa lagi. Besok kita rame ada puasa. Bapanggangan apa kita? Pada suatu hari ulun ni orang miskin. Orang ni kada berduit juga sama. Pada suatu hari ulun ni hendak mengawali daripada usaha. Usaha ulun ni menernak kuda. Kuda itu direnakakan. Nah, ini kambing di sini le. Sapi mau dia jual. Sebelum ulun memulai tadi, ulun mengucapkan satu bacaan. Ya Allah ya Rabbina. Dengan kewalian dan kehebatan daripada Abdullah bin Mubarak, usaha ini mudahan lancarkan. Boleh kita itu ada apa? Ada syirik. Syirik itu udah tahu kitabnya benar ya. Bapak kita hendak misalnya hafalan ayat nih. Bisa niat nak itu kita. Mudahan usaha lancar hafalan ayat. Mudah-mudahan dengan apa? Dengan kehebatan dan keluar biasaan daripada Abdullah bin Mubarak. Kehebatan daripada Abdullah bin Mubarak lancarkan ya Allah urusan ulun. Nah lalu pada waktu itu ulun tadi dalam hati berucap, ya Allah bilanya dilulusakan dengan sebab Abdullah bin Mubarak. Pertama, anak ulun nang dahulu umurnya anompang, wah ini umurnya 20 tahun deh. Hendak ulun kawinakan lawan Abdullah bin Mubarak. Lawan pian guru aku na guru. Satu, bila pian tadi hakon menerima ulun beri hadiah 40 ekor kuda. Masya Allah luar biasa. An ganjaran di dunia. Nang gulik to tuha orangnya. Kuitan. Ano bi apa bini nang tuha. Tuha bini kan umur 50 parak. Nah, nang datang 20. Mali. Nah, kemudian pulang saikung dikorbankan di jalan Allah. Kuda tadi datang 40 ekor. Luar biasa nih. Ganjaran yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan Allah gantikan, belum di akhirat lagi. Di dunia sudah digantikan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Abdullah bin Mubarak pada waktu itu menjawab, kada tasyalah lah. Ulun ni tatuha pada pian. Kada apa-apa ulun mengambil berkat pian. Apa gunanya harta ulun nang banyak? Wah biar kada apa-apa bisa menantu tatuha pada ulun kada apa-apa. Tapi anak ulun ni kena juga bimbing inya. Mudah-mudahan jadi wali juga. Bimbing inya. Nah itu li kuitan nang luar biasa ya Allah. Kada tapi memandang dunia ini. Nah kita lihat li kehebatan daripada Abdullah bin Mubarak. Suatu kisah, toteng lagi lah. Kisah aja kita. Ini sampai jam berapa guru nih? 6:30. 6:30 deh. Ya. Toteng kisah ini sama ya. Ulang kali-kali deh. Itulah hebatnya penceramah lah. Ceramah ini mahal bisa. Hijab awaan. Nyanang anu penceramah ini nang handap kau di umat. Di umat jadi panjang. Ada di image jadi umat.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah nabi itu membawa mukjizat sesuai dengan zaman mereka. Nabi Musa, apa kehebatan yang merebak benar di zaman Nabi Musa? Sihir. Lalu Allah memberikan mukjizat tongkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa, apa yang merebak di sana yang luar biasa yang muncul di sana? Pertabiban atau kita apa nih? Namanya itu kesehatan, pengobatan. Lalu Allah mengirim Nabi Isa, bahkan beliau bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang jarang disembuhkan, bahkan bisa menyembuhkan orang yang mati. Begitupun Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk tulak ke sebuah laut. Nabi Sulaiman pada waktu itu melihat, mendengar, mengambil mandat. Pada waktu itu menyuruh Allah Subhanahu wa taala tulakan. Nabi Sulaiman memimpin dengan bala tentara dari jin dan juga mereka-mereka dan dari manusia. Ketangan ya kita ke sini karena Allah memadahkan di tempatnya di laut, di situ kena ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ada di situ. Dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia tengok sidin, ada di situ. Dia lihat sidin. Nabi Sulaiman tuh orangnya ada penyabar. Kita pun lah harus penyabar jadi. Karena Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan bertakun kepada siapa? Kepada Hatim Al-Asam. Kayak apa? Supaya kita ini hidup kita ini tenang, hidup kita ini bahagia. Ujar Hatim Al-Asam 4 syaratnya. Yang pertama ujar Hatim Al-Asam, kita itu jangan selalu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan. Yang kedua, kita itu jangan membalas. Biasa kalau kita membalas itu talapih pada orang yang dibalas kesalahannya tadi. Pernah seseorang ini naik menemui dokter untuk konsultasi penyakit. Dokter aja, ulun nih sanuan ini penyakit nanti penyakit ulun nih sakit kepala, rancak sakit kepala. Kenapa kira-kira ulun nih masalahnya? Ujar si dokter tadi, pian berapa umur Pak? Umur kau ini 70 lebih dah. Wajar ya Pak, dasar 70 lebih itu penyakit kepala orangnya. Nah lalu berdiam sini bertakun pulang. Kenapa le dokter aja ulun ini penyakit pinggang juga. Mak wajar ya Pak, dasar kayak itu umur 70 sekali sini rupanya. Kenapa dipadahkan 70 tahun sekali di sini lagi. Bila disakal di sini kayak itu ketampilan di sini. Karena apa le dokter ulun ini bilanya subuh tuh turun nih. Nah betis ini sakitan, ada semurat lele. Nah, kenapa kira-kira dokternya tuh wajar aja Pak, itu umur dasar pembuahan umur 70 tahun lebih. Lalu ditampilin saja. Kenapa Pak engkau tampilin aku? Gitu ya pembuahan umur 70 tahun. Bila naik 70 tahun bisa penampilin kan orangnya juga. Nah, lebih rata lebih biasanya orangnya lebih. Orang nih tulak mana nih apa aja kita nih. Nah kalau tok dari di Arabi itu kalau tok adalah terminal kalau tok misalnya kan nggak sih kalau kita minta malah kan jual. Di situ kan kalau tok ini antri, kalau tok ini antri. Nah kalau tok itu bakajang apa higanya di atas ini bakajang. Nang Tuhan ini mandak deh kita kalau tok di situ. Nah kalau tok ini di anokan di situ di Jaramba situ ya di andak. Makmukar durian karena musim durian kanan Tuhan ini. Lalu mau makan durian. Datang kalau tok berikutnya, lo hantam kalau tok sini tajungkang tuan tajungkang keampar Tuhan, durian di tangan tak kipai, sarik sidin, lalu sidin tadi keluar pada kajang tadi. Kenapa ikan hantam kalau tok kok? Wajar Pak aja. Apa di kita nih kayu sepada kayu berhentam. Sarik sidin, ambilkan sidin kulit durian, hantam masin kamu ha. Kenapa Pak engkau hantam makan kulit durian kamu ha kok? Wajar sidin, kulit sepada kulit berhentam. Nang satu kulit muha, nah saya kulit durian ya lah. Kawan maju kita membuat kesalahan, kalau tok jadi kita lingsa. Ada seorang membalas
muhakawan rakai. Nah, karena membalas itu kebiasaannya labih kadang-kala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membalas kita. Jadi pertama, kita itu maafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kita itu jangan membalas. Yang ketiga, kita itu hormati orang. Yang ketiga, yang keempat, jangan minta dihormati kita. Ada apa? Hormati orang. Alhamdulillah. Bila kalian dihormati orang, ada apa juga. Karena kita ini, apalah kita ini. Diberikan Allah ilmu sedikit, diberikan Allah amal sedikit, lalu menjadi mulia seperti sedikit pada orang tak tinggi. Nah, itu adalah bila kita jadi Imam Hatim Al-Asam berpegang di situ, insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang dada dan juga menjadi tenang dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu pada waktu itu Nabi Sulaiman tadi kadang mengetahuani Sidin. Ujar Sidin kan ada apa-apa nih di sini. Aku lihat di Denahara, ujar Allah Ta'ala bisa aja. Nah, namanya apa aja sini aja ada aja. Sesuatu yang luar biasa. Dikiau jin Ifrit. Pret, taat. Datang Ifrit. Ujar Ifrit, napa wahai Tuan Raja? Turun ikan ke bawah ke dasar laut situ. Lihatin apa terjadi di bawahnya tuh. Jin Ifrit tadi turun ke bawah. Dipandang jin Ifrit ke hulu ke hilir. Ada apa? Lawas menyelam. Muncul. Kayak apa ujar Nabi Sulaiman? Tak ada apa-apa. Dede, masalahnya dede. Nabi Sulaiman maknya Ifrit itu bangsa jin. Dipanggil Ifrit yang lain, Pret. Dipanggil pulang Ifrit yang lain. Maka jin Ifrit itu ada saikong, banyak jin Ifrit itu. Ifrit itu jenis jin. Ah, kita aja kan jenis misalnya rambutan paling kau, rambutan anohan entah. Sama jin itu juga. Datang Ifrit nang taharat pada Ifrit yang saikong. Penyelam pulang tidak juga. Lalu pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil menterinya. Menterinya tuh yang bernama Asif Barkhia. Nah, Barkhia. Asif Barkhia ini adalah menteri Sidin. Nama angkat singgasana Ratu Balkis. Itu hebat orangnya. Orangnya menteri, tapi orangnya wali. Doanya pengabulan. Namanya Asif dan Asif nama lain. Asif Barkhia. Hebat orangnya. Ujar Sidin, wahai Asif, berdoa lawan Allah Ta'ala. Apa kejadian yang di muka laut ini kira-kira apa? Lalu Asif tadi pada waktu itu berdoa, kadalawas datang kubah. Dari sana datang kubah ini nak kubah hadapan mereka. Sampai di muka Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, kubah tadi mempunyai 4 pintu. Yang pertama pintunya itu dari intan. Yang kedua pintunya itu dari intan putih. Yang ketiga dari jamrud. Yang keempat itu dari yakut. Nah, terbuka langsung. Hebatnya walaupun tak buka di atas laut ini tak setetek pun dan kita tetes pun air laut ini masuk ke dalam. Nah, hebatnya. Ujar Nabi Sulaiman alaihissalam, harapnya ini nih. Ada suara aku melihat kayak ini. Jawabannya. Wow. Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam di dalam ada seorang pemuda, ada seseorang. Pada waktu itu orang tadi sembahyang. Diucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ikam ni nabi kah? Kada. Ikam ni malaikat kah? Kada. Ikam ni hantu kah? Kada juga. Masa hantu tempat nambahin itu lah. Siapa itu? Man anta? Ya, man anta bahasa Arabnya. Kada man anti kada. Nah, lalu pada waktu itu ujar Nabi Sulaiman, siapa biar ini? Aku ini manusia. Aku ada sini di berlubakan. Bila kada ada berlubakan ini hantu kok. Terus apa amalan ini? Apa amalanmu sehingga kamu berada di sini? Amalanmu apa di sini? Amalanku pada zaman dahulu jadi orang tadi, aku ini basic kuitan berdua, cacat berdua. Yang pertama, abahku itu stroke, mamaku itu buta selama 70 tahun. 70 tahun itu aku merawat mereka. Aku merawat dengan kasih sayang. Aku merawat dengan kita apa yang diperlukan mereka. Ada pernah aku mengeluh. Bahkan aku
aku ini kada hendak berbini selama berdua ini masih ada. Makanya seorang ulama itu memadahkan dia ketika meninggal dunia kuitannya. Nangis Sidin. Kenapa pian jadi menangis? Ujar Sidin, satu pintu surga ku tak tutup sudah. Pintu surga itu ada dua. Yang pertama pintu surga yang di surga, yang kedua pintu surga yang ada di dunia, yaitu berbakti lawan kuitan. Ini sudah tertutup. Menangis Sidin. Nang seseorang tadi. Itu salafus salih namanya. Selama 70 tahun ulun kada pernah menyakiti daripada mereka. Pada waktu itu mama hendak meninggal dunia, lalu mama tadi berucap, mama tadi berdoa, ya Allah, ya Rabbi, jangan engkau matikan ya Allah anakku ini dalam kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabbi, mudahan anakku ini beriman, mudahan doaku itan itu kabul. Nah, doaku itan itu kabul. Kasih sayang kuitan itu lebih kasih sayang orang tua itu lebih lagi daripada anak lawan kuitan. Anak lawan kuitan behenu aja nih, sepanjang galah. Kalau kuitan lawan anak sepanjang sepanjang jalan nih. Ada kisah orang nih kan meluntak membawa anak. Nah rupanya menguit rupanya tadi lantang anak nih tercabur ke bawah. Ada buaya di bawah. Buaya disambar oleh buaya. Abah, tolong abah. Nah, lalu nang anak tadi, nang kuitan tadi kada peduli keselamatan seorang. Tangkap lading, tajun payung turun ke bawah, ragep buaya tadi cucuk matanya. Buka buaya tadi. Rupanya buaya itu menjadi cucuk matanya, buka dia. Mau kada percaya cobakan kan. Ya kan. Lalu abahnya tadi naik ke tabing lalu tajikir. Subhanallah. Wah, ini bakal hilang buaya. Karena cinta lawan anak. Minggu bulan depan pulang menjelek. Biasanya menjelek kita kan adanya menyebut meluntar lah. Nah, anak tadi dibawa, bini dibawa. Nah, bini tadi kan bamamayan pulang orangnya. Sedikit bak kuit kan, bamamay. Sedikit bak kayu, bamamay. Kayak ini 10 tahun dia hidup berkeluarga. Tuh aja, orang Abdul tuh orang kawan nungkanan kuning-kuning. Seorang bener kalau menungkanan kuning-kuning, lele, wah. Marah nanya nih lawan laki. Nah rupanya nasib kada baik, hati lapang juga. Disambar buaya yang sama. Abang, tolong abang. Aku laki tadi kan berpikir tolong kada, tolong kada. Lain kan, orang lain panggil tolong kada. Nah kenapa dia laki? Buaya menangkap asa ketujuh buaya bawa kamu. Menasar ketujuh buaya aja bawa kamu situ aja ya kan. Jadi kita tuh melupakan janji kita yang terdahulu dengan bini nih. Ya Allah. Cepat kita melupakannya nih. Kamu nasa ketujuh buaya aja bawa jam situ jangan. Ada sama loh, anak ada sama nih. Anak tadi terjun payung seorang kan, bukannya. Nah lalu pada waktu itu Nabi Sulaiman kada lawas bang. Imbah itu kada lawas berikutnya abah ulun pulang meninggal, mama ulun meninggal tuh itu. Abah ulun meninggal menyusul pulang. Pada waktu itu abah berdoa kayak ini, ya Allah ya Rabbi, jangan engkau letakkan anak ulun ini jangan engkau letakkan akan diketahui oleh setan. Jangan tahu tempatnya itu setan, jangan ke manusia, setan kan engkau jangan tahu. Pantas saja malah janu Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ibret ke depan. Kalau berhiya kan ini wali, kau aja mencari. Kalau ibret kada kau mencari, sebabnya bangsa jin bang. Ada kawal. Lalu pada waktu itu siapa yang bagiannya di sini lawasnya dah? Ulun bagiannya sini mulai zaman Nabi Ibrahim. Berapa lawasnya? 2400 tahun. Lawasnya, subhanallah. Handaklah ikan nih ke kerajaan kok. Ada ini aku sini aja. Tutup akan kurang ini aku anak kembali aja ke tempatku. Ujar Nabi kayak apa? Ikan caranya hendak makan. Kayaknya bilang hendak makan di burung. Membawakan makanan bila ulun makan sehari kada lagi ulun makan. Kenikmatan sang ulun rasa akan karena ulun kebaktian lawan kuitan. Nah sangat mana ulun rasa akan pada saat ini. Menggeduh kuitan 70 tahun, jangan kada normal kada orangnya. Macam-macam ini. Saikong buta kan, saikong stroke. Luar biasa. Keikhlasan nyari. Dan Nabi Sulaiman diletakkan sidin biasa perang, lalu dengan izin Allah kubah tadi sasar berhilang sampai ke dasar laut. Nah itulah kehebatan dan keluar biasaan. Mudah-mudahan nih
daripada kuitan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang baik, anak yang luar biasa, Rasulullah bersabda, barang siapa menziarahi dari kubur kuitannya seminggu sekali hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kuitannya, dan juga inya itu tercatat sebagai orang yang berbakti kepada kuitannya walaupun dia durhaka. Dulu durhaka betul keuntinya taruh setiap Jumat, itu kelebihan hari Jumat. Di antaranya adalah kita berbakti orang kuitan. Apalagi hari-hari maksudnya adalah Jumat aja itu sudah. Nah, mudah-mudahan kita sabarkan termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah ampunan baik kita ataupun keluarga kita. Mudah-mudahan kuitan kita nyaman di alam sana, kuitan kita nyaman di alam barzakh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai di sini ceramah dari ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna min fadli wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa man fatadina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah